Filipi pasal 2 ayat 12 sampai dengan 18. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu percaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita. Dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Bapa, kami berterima kasih kepadamu, karena hari ini Engkau mengajarkan kami untuk selalu dekat kepadamu. Selalu ingat akan korbanmu di atas kayu salib. Maka itu tema hari ini adalah berkorban untuk meraih sukacita Allah. Berkorban untuk meraih sukacita Allah saat menghadapi badai dan godaan di dunia ini. Berkorban untuk meraih sukacita Allah saat kami mengalami sakit penyakit. Demikian juga berkorban untuk meraih sukacita Allah di saat kami mengalami kritis, tidak memiliki sesuatu apapun di dunia ini. Demikian juga berkorban untuk meraih sukacita Allah, baik maupun suka maupun duka di saat kami pelayanan, melayani keluarga, melayani orang di sekitar kami, bahkan melayani Engkau di bait suci-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan, saudara. Silakan duduk kembali. Adakah minyak pengurapan ada di dahi? Pengurus yang belum memberi, tolong diberi sambil saya akan menerangkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, berkorban untuk meraih sukacita Allah adalah sesuatu yang kelihatannya gampang, saudara. Tetapi sesungguh-sungguhnya saat kita menghadapi banyak problema dalam hidup ini, maka kita seringkali menghadapi tantangan demi tantangan yang membuat kita menjadi kecewa dan sakit hati. Saudara, orang yang mau berkorban untuk meraih sukacita dari Allah itu harus perang lebih dulu dengan keakuan kita. Baru kita perang dengan penguasa kegelapan. Setelah itu baru ada vonisnya, menang atau kalah. Dan kita harus sadar bahwa berkorban untuk meraih sukacita adalah sesuatu yang indah. Dimana kalau kita lihat gambar itu, saudara, perhatikan baik-baik. Di situ ada para malaikat yang menyambutnya, dan di tengah ada Kristus yang membawa sesuatu yang indah, di mana tubuh roh jiwa kita menjadi miliknya, dan di kiri kanan ada trompet sangkakala sukacita, yaitu trompet puji-pujian penyembahan. Di akhir zaman, saudara,
di masa-masa sulit yang seperti ini, hendaknya kita harus ada sukacita dari Allah. Seperti para malaikat yang mengelilinginya di situ. Sebelum terjadi cahaya kemuliaan itu mentransfer tubuh roh jiwa kita, maka kita harus ada pembakaran di dalam hidup kita. Bukan pembakaran api dari dunia, tapi api dari surga menyambut hidup kita. Bagaimana caranya, Bu? Agar saya bisa mengalami hal seperti itu. Saudara, hidup di dunia yang hanya sementara ini, ada pagi, ada siang, ada malam. Ada kemarau dan ada hujan. Demikian juga ada terang dan gelap. Liku-liku hidup kita ini, kita mengalaminya seperti itu, saudara. Dan kita tidak perlu heboh atau kaget, karena itulah yang kita alami dalam hidup kita sehari-hari. Mungkin kita juga bertanya di dalam hati, dalam pribadi kita, lah wong aku terus sejak dulu ya kayak gini, penderitaanku tuh ya itu aja. Saudara, sesungguhnya kita harus bersyukur, karena dengan kondisi yang apa adanya itu, kita ada satu kehidupan yang baru. Kehidupan yang menuntun kita menuju kemenangan. Kehidupan yang menuntun kita untuk menjadi dewasa iman kita. Kita tahu bahwa rancangan Tuhan itu tidak bisa dipikir dengan logika, saudara. Dan rancangan Tuhan itu tidak bisa dipikir dengan kekuatan kita atau hasil usaha kita. Semuanya itu adalah Tuhan yang mengaturnya. Demikian juga rencana-rencana yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak bisa tahu apa rencana Tuhan untuk kelanjutannya. Ada di sini yang mengetahui rencana Tuhan untuk masa depan saudara. Semuanya itu pasti ada, tapi saudara harus menunggunya sampai Tuhan tunjukkan semuanya itu. Lalu bagaimana, Bu, caranya? Aku bingung loh. Hari ini aku betul-betul tidak tahu bagaimana cara untuk berkorban untuk meraih sukacita dari Allah. Saudara, saya katakan pada saudara, ketika saudara itu merasakan sesuatu, merasakan sesuatu dan itu membuat kita tidak tenang, baik hidup kita, baik tidur kita, baik makan kita terganggu, baik kita bertemu dengan siapapun tidak mood, saudara. Menurut saudara, beban itu berat enggak? Berat enggak? Berat kan? Sekarang bagaimana caranya supaya saya tahu bahwa berkorban untuk meraih sukacita dari Allah itu saya dapati. Mungkin saya sudah bersaksi juga, tapi saya ingin ulang lagi. Ada seorang pemuda. Mengapa saya bilang pemuda? Karena pemuda itu banyak akalnya, ya saudara ya, dan lebih gesit dari orang tua. Seorang pemuda yang memakai mobil Brown Fit, ya, dengan keras dan gagahnya dia melewati jalur di mana di dalam jalur jalan yang sepi itu ada seorang bapak yang keluar dari tempat hutan yang lebat, ya. Dia berusaha untuk melewati air yang mengalir sampai kakinya mungkin berdarah karena kena tajamnya batu-batuan di tempat kali itu, tapi dia tidak hiraukan. Dia hanya menghiraukan beban yang ada di punggungnya, di mana dia punya kayu-kayu yang untuk dijual, dan itu adalah masa depan dia, karena dia harus bekerja sebagai tukang yang jualan kayu. Hari ini dia betul-betul mengambil melebihi dari budgetnya, ya. Kalau mungkin dia ambil cuma hanya 20 kilo, tapi kali ini bisa 35 kilo. Jadi berat, ya. Sambil tergopoh-gopoh dan dia jalan dengan termenteh-menteh, ya, gitu ya. Pemuda tadi lihat dari spion dan dia berhenti, mundur. Kemudian dia menyapa bapak, "Pak, sama pagi, Pak." "Ya, Pak, pagi." "Pak, ayo Pak, ikut aku, Bapak mau lewat mana?" "Aku ke jalan itu, ke kota A." "Oh ya, ayo tak antarno." Hanya dia naik. Begitu dia naik, pasti pemuda ini senang enggak, saudara? Halo? Senang enggak bisa nolong? Senang tak? Senang, ya.
Ya dia nyanyi-nyanyi, entah dia lagu-lagu apa, pokoknya dia nyanyi-nyanyi. Terus dia di belakang tuh ada spion tengah, spionnya saya. Kaca itu dilihat, loh kok bapak ini piye toh? Tak suruh naik agar dia bebannya itu ringan dan bisa istirahat duduk yang enak. Ini kok malah berdiri dipegangin terus. Ini bapak ini karepe piye gitu ya. Karena dia pemuda, dia emosi tingkat tinggi dan dia langsung buka pintu dan dibuka jeblak. Nah, bapak ini perasaan dan dia bilang, "Wah, aku diusir ya. Cuma sebentar tok. Nggak buat apa gitu." Hanya dia turun, ya saya terima kasih. "Pak, bapak tahu apa enggak? Apa kesalahan bapak?" "Ya saya tahu, saya harus turun," katanya. Itu perasaannya. Perasaan bapak itu merasa nggak enak kan, nggak nyaman karena dia sudah bukan tidak dihargai, sudah. Pintunya tiba-tiba dijeblak itu kan dia merasa nggak nyaman aja. Hanya dia turun sambil mengambil kayunya, tapi dia tarik kembali sama pemuda itu. "Gini loh Pak, bapak itu tahu apa enggak maksud saya?" Ya terima kasih, maksudnya saya suruh turun toh." "Enggak, bukan itu maksudnya. Taruh Pak kayunya, dan setelah itu bapak boleh duduk." Terus dia ngatur secara, "Enggak, kalau saya berdiri juga enggak apa-apa. Nah, karena bapak juga bisa berdiri. Berdiri itu yuk, lihat aja itu saja. Kan bisa jatuh enggak? Halo, bisa jatuh enggak? Bisa kalau direm mendadak." Nah, akhirnya pemuda ini menerangkan, "Saya memanggil bapak supaya bapak istirahat. Dan bapak lebih tenang, beban bapak itu sudah tidak ada. Walaupun nanti ambil lagi, tapi kan bapak bisa istirahat." Barulah bapak ini sadar ditaruhnya dan dia duduk dengan tenang. Baru dia mengambil nafas yang panjang, berarti bisa beristirahat. Sama dengan kita. Hobo itu sikana oleh hima. Bapa di surga itu tahu betul bebanmu. Dipanggil, "Marilah kepadaku yang lemah dan terbeban berat." Mari, datang sudah. Mungkin konseling. Buka jalan nih. Tapi karena dia merasa bahwa lebih baik itu begini, dia atur sendiri kayak bapak tadi. Untung Tuhan itu bukan pemuda tadi. Dia tidak akan marah-marah, tapi dia akan melihat kita sampai di mana kamu mengenal aku. Nah ini saudara. Jadi berkorban untuk meraih sukacita dari Allah itu sampai di mana kamu merasakan bahwa Allah itu selalu memberikan sukacita kepada kamu. Baik di dalam keadaan sakit maupun dalam keadaan tidak punya uang. Mungkin juga sudah dihina, dicaci, dimaki, difitnah. Ingat, digosipkan. Ingat saudara, berkorban untuk meraih sukacita Allah itu, kita harus tetap teduh dan beristirahat. Artinya adalah menaruh bebannya kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Itu jalan yang terbaik. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan janjinya kepada kita. Kita baca kembali ya saudara, dalam Filipi tadi. Perhatikan baik-baik. "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat." Taat toh? Senantiasa bergema cuma Sabtu Minggu mungkin saya ke gereja, melayani, cinta Tuhan. Taat itu. Dikatakan, "Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir." Apa maksudnya? Maksudnya adalah, kalau ini kan kisah Paulus, tapi kita ini cerita tentang dunia roh. Saudara, pernah enggak saudara itu berdoa merasa hambar? Halo? Ada yang merasa hambar? Coba angkat tangan, saya pengen tahu. Ada? Angkat tangan aja, jangan ragu-ragu. Ya, turunkan. Lalu apa yang terbesit dalam pikiran saudara ketika saya mengalami doanya kok rasanya nggak tutuk-tutuk ya, nggak sampai-sampai? Apa yang kamu pikirkan kelanjutannya? Bisa beri jawaban? Berpikir yang negatif. Bahwa Tuhan tidak bisa menolong saya, tapi buktinya Tuhan menolong saya. Amin. Saya Bu Titik mau berangkat ke sini, cuman hanya megang uang 50.000, padahal besok sama anak saya sekolah 200. Buktinya Tuhan menurunkan berkat langsung 1 juta. Amin. Ya, ini Ya. mujizat dari Tuhan.
Beri kemuliaan kepada Tuhan, saudara. Ya, jadi itu perkara uang. Ya. Perkara yang Tuhan berikan itu adalah perkara yang indah pada waktunya. Kalau saudara memilah-milah, tahu ya memilah-milah? Oh ini kan rezeki, beda dengan penyakit. Ini penyakit kok gini. Tidak seperti itu. Semua masalah itu di hadapan Allah sama. Jadi saudara tidak boleh mikir bahwa itu berat, ini enggak, aku yang berat dewek. Tidak ada. Di hadapan Tuhan sama. Tuhan itu melihat apa? Melihat kesungguhanmu. Tidak cukup setia toh. Sampai di mana kamu itu mengenal aku. Kalau kamu mau mengenal aku, sukacitaku itu ada di pihakmu. Dia akan buka semuanya. Karya Tuhan akan bekerja dan dia akan membuat memori. Tahu memori? Saya pernah lihat, saudara pernah membuat puisi? Mungkin saya enggak. Ada yang pernah, ada yang tidak. Tapi saya suka puisi, saudara. Jadi kalau apapun ada, selalu ada buku hariannya, saya tulis. Apa yang terjadi saya tulis. Kadang di HP itu membuat kelegaan. Sekalipun mungkin saya curhat ini Tuhan, saya pikir ini untuk diri saya sendiri, tapi Tuhan mendengar dan Tuhan melihat. Benar nggak? Tuhan melihat dan kita nggak perlu menuntut. Kenapa? Karena di sini katakan bahwa bukan saat aku masih hadir. Saat masih hadir itu seperti apa? Mujizat dinyatakan, kesembuhan dinyatakan, pemulihan dinyatakan, semua diubah oleh Tuhan. Jadi tidak amarah, lemah lembut. Itu adalah kehadiran Tuhan. Tapi di saat saudara meminta sesuatu, atau di saat saudara krismon atau kritis dalam hidup saudara, saudara harus tetap apa? Setia. Tetap apa? Berkorban untuknya. Orang berkorban itu rela menderita. Jangan pikir apapun, tapi pikirlah penderitaan saudara itu humatasih. Tuhan lebih berat penderitaannya. Loh, itulah anak Allah. Beda ya, aku nih manusia yang lemah. Sama, saya juga manusia yang lemah. Tuhan pada waktu turun ke dunia juga seperti manusia, saudara. Dia mengalami lapar. Bisa enggak Tuhan enggak lapar? Bisa enggak? Bisa. Bisa enggak Tuhan itu enggak sah perang, enggak sah mati di kayu salib? Bisa. Tapi dia cinta akan manusia. Hingga Tuhan ingin satu hal, saudara, di sini. Tuhan ingin supaya kita ini melakukan rencananya lebih indah. Kesombongan yang kita punyai. Apa sih kesombongan? Merasa aku bisa, ya. Merasa aku mampu. Ingat saudara, itu namanya kedagingan, fana. Jadi kalau sudah merasa, aku bisa, enggak apa-apa. Itu power saudara. Itu kemampuan saudara. Tapi ingat, tidak boleh ada kedagingan di situ. Contoh nih ya. Setelah saya melihat, setelah saya koma, saya melihat dunia roh, tembok ini apa, tembus ke sana, bisa. Kita telepon di luar mana, saya bisa. Saya tidur pun, roh apapun jalan, saya tahu. Tapi bukan berarti kedagingan saya yang menonjol. Contoh nih. Suatu ketika di pasar, saudara, saya melihat anak kecil gitu, kayaknya dia lapar gitu. Akhirnya saya jalan, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, boleh enggak saya mendoakan orang itu, anak itu? Belum waktunya. Belum waktunya ya. Kenapa ya? Sudah, ngeyel loh kedagingannya. Kedagingannya itu yang nonjol. Ya sudah, tak kasih uang. Jangan. Duh, kenapa? Kan gitu. Saya nggak tahu maksud Tuhan. Dikasih doa nosik belum waktu nih. Dikasih uang juga bilang katanya jangan. Ya sudah, saya tak deket aja. Juga jangan. Jauhilah. Loh, ya apa? Kalau logika dengan otak, dengan kedagingan saya, saudara, saya tidak mungkin bisa mendekat pada tatanya. Saya tidak mungkin mengerti dan mengenal apa yang Tuhan mau. Tapi karena saya mau belajar untuk tekun dan mendengar,
Saya tidak lakukan itu. Akhirnya saya mau pulang, bawa berat sekali. Ini beras, ini gula, ini apa. Itu memang 1 bulan sekali kan harus saya ke pasar. Sudah kesel-kesel, anak itu menghadang saya. Matanya berbinar-binar, tapi itu bukan matanya dia. Masa anak kecil seperti kayak gitu. Tapi saya apa? Ya Tuhan, apa ini yang terjadi? Ada 1 orang laki juga, tinggi besar, bapak-bapak, ya tegap. Dia ambil dompet, dia kasih uang. Begitu ambil dompet kasih uang, uangnya disobek, saudara. Uang itu enggak sedikit, saudara. Mungkin bisa aja 200, saya juga kurang jelas. Disobek, sama berkata kotor. Saya tahu kata kotor. Kata kotor itu kutuk apa enggak? Kutuk, saudara. Binatang, nama kota. Tahu ya maksudnya? Nama kota, binatang. Nah, pada waktu dihina seperti itu, dikatakan kata-kata yang kutuk, kira-kira bapak ini marah enggak? Halo? Marah, saudara. Langsung dia mau pukul anak itu. Begitu mau dipukul, orang pasar heboh, megangi dia. Jangan, dia kan anak kecil, tidak tahu apa-apa. Tidak tahu apa-apa, tapi mulutnya rusak. Gak selamat. Nah, terus kutuk keluar lagi dari orang ini. Tadinya anak itu kutuk, melempar kutuk, gitu, dia balas kutuk. Kira-kira kena kutuk enggak orang ini? Halo? Kena enggak? Kena enggak? Kok cuma hanya bagian sini? Kena enggak? Kena. Karena kata-kata yang tidak baik itu tadi gak selamat. Di situ bilang kata-kata kotor. Impas 1 dengan 1. Iblis senang. Apa yang terjadi? Anak ini nyebrang, nabrak, mati, saudara. Nah, kalau mati berarti apa yang dikatakan orang tadi benar, toh? Siapa yang lakukan itu? Iblis. Darahnya nuntut, saudara. Nuntut darahnya. Makanya hati-hati kalau ngomong, ya. Ini dijaga, jangan kata kotor yang keluar. Hati-hati, ya. Hati-hati. Itu tidak ada kata kotor, saja. Ada 1 kesaksian. Mungkin saya juga sudah cerita. Saya itu kan guru sekolah minggu awalnya. Saya punya anak asuh 40. Rifan itu tinggi besar posturnya, tapi orang teman-temannya bilang itu King Kong. Apa saudara? King Kong. Ada roh King Kong? Ada. Siapa itu? Setan. Ketika kita masuk dalam doa pelepasan, 2 jam kita memuji-muji Tuhan. Yang satu dengan yang lainnya diurapi. Roh yang tidak baik kutuk itu keluar semua. King Kong. Semua lihat, saya tak pikir saya tok, tapi anak-anak yang 39 itu lihat, semua ketakutan. Makanya kita tidak beri kata-kata kutuk, saudara. Kita tidak nakut-nakuti, tapi itu merugikan kita, betul enggak? Merugikan kita, sampai anak turunanmu. Nah itu saudara, tidak bisa, itu kutuk. Lah Bu, lek sudah dihitung, saya apa Bu? Saya kan berarti kena kutuk. Oh bisa, kita doakan. Caranya apa? Lepas keluar. Oh enggak bisa, ditampuki orang, dipukuli. Dalam hati berdoa. Hone disikan nama Atima, berkorban untuk meraih sukacita Allah itu harus rela. Ketika kutuk itu masuk, mau merasuk, saudara, itu merasuk ya, bukan kerasukan ya, masuk, saudara. Jadi dia menghinggapi kayak kanker, kayak tumor, kayak apa, binatang yang benalu ya, hanya nempel tuh. Kita tengging dulu dalam nama Tuhan. Segala kata kasar dan kutuk putus hari ini. Gitu caranya, saudara. Amin. Jadi kalau saya dikutuk-kutuki, tidak perlu membalas, dalam nama diam, berdoa dalam nama Tuhan. Putuskan segala kutuk yang ada dari orang itu untuk saya.
Dengar doanya Tuhan. Halo? Dengar. Doa orang benar walaupun tanpa bersuara, Tuhan tahu. Amin. Jadi saudara harus berjuang, jangan patah semangat. Kita tahu bahwa rencana Tuhan itu indah pada waktunya. Kemudian saudara, anak itu setelah meninggal, saudara, sak pasar itu ketakutan karena gentayangan katanya di toilet, tiba-tiba di pinggir jalan, apa semua ketakutan semua. Nah saya itu bilang, kok sepi pasarnya Bu? Loh, sampean nggak ngerti tak? Sampean itu saya, kamu tuh nggak tahu tak? Nggak tahu. Pasarnya heboh, kenapa? Anak sing kemarin itu nabrak mati itu, tabrak lari itu jadi setan saudara. Hah? Udah mati saya, kok jadi setannya apa sih? Manusia tidak bisa jadi setan, itu dalam hati saya. Tapi saya menerangkan bagaimana. Saya cuma bilang, Tuhan, apa yang saya katakan? Tuhan cuma bilang apa? Berdoa. Katakan dia berdoa. Hanya saya ngomong, berdoa aja Bu, ya. Berserah pada Tuhan, nanti Tuhan pasti beri jalan terangnya. Iya ya, aku kok lupa, dikeplaki kepala saya. Katanya lupa berdoa. Jadi kalau berdoa itu setan minggir ya, bukan setan minggir Bu. Ketika saudara berdoa, ibu berdoa, terang itu seperti lilin bercahaya dalam kegelapan. Gelapnya itu dunia ini. Oh iya ya, dikeplaki ganti batu, dikeplaki saudara. Kenapa? Karena dia tidak sadar. Kita juga seperti itu. Ketika Tuhan berkata, aku memberkati hidupmu, burung-burung di udara aja aku pelihara. Bunga bakung yang di lereng-lereng itu sudah tahu toh. Tidak ada orang yang bisa meraih bunga itu loh. Tapi dia bisa hidup loh. Itu adalah apa? Kehidupan. Apalagi kita ciptaan yang serupa dengan Allah. Pasti diberkati. Sampai kapan Bu? Tidak usah bentak. Saya tidak apa-apa mbok bentak. Tapi Tuhan bukan kaget. Loh kok kayak gitu kamu kasari? Betul enggak? Kalau saudara lemah lembut bukan berarti sampai kapan Bu? Ayo sini makan. Iku Putri Solo saudara. Terus nanti tidak mari-mari saudara kerja kesiangan karena sudah jalannya kelemek-kelemek. Harus semangat. Kita buka dulu ya firman Tuhan. Filipi 2 pasal 17. Begini bunyi firman Tuhan, dengarkan baik-baik. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Tahu maksudnya saudara? Jadi apapun yang kamu lakukan, Tuhan berkata, darahku ini sudah tercurah, sudah tak curahkan untuk kamu, sudah mengalir dalam tubuh roh jiwamu. Di sini katakan dicurahkan pada korban. Korban itu adalah sengsaramu, penderitaanmu, penyakitmu, kekuranganmu, kritismu, keadaanmu, tekananmu, itu korban saudara. Dan kata dan ibadah imanmu. Mengapa kok ada ibadah? Karena iman itu harus tekun dan tetap bertemu dengan Tuhan. Itu namanya ibadah yang benar. Amin. Tahu maksudnya? Jadi ibadah yang benar adalah bertemu dengan Tuhan. Loh, boleh tidak ketemu, aku gak kerasa apa-apa. Nah, itu namanya pakai logika. Saudara pakai kedagingan, saudara akan menjadi orang yang sombong. Kenapa? Karena saudara merasa kok gak kerasa apa-apa. Tuhan tidak perlu dirasa, no, saudara ya. Tapi Tuhan akan turun dan dia akan peduli dengan kita. Bahkan kalau kita tahu bahwa kita ini banyak salah, kita harus minta ampun, ampuni. Aku kadang tidak peduli, betul tidak? Tuhan bilang, aku loh akan pelihara kamu. Jangan takut. Ketika kamu luka batinmu, dengarkan baik-baik. Ketika kamu luka batinmu, loro hatimu, sakit hatimu, aku loh ada di dekatmu. Itu firman-Nya. Jadi kita itu tidak peduli kadang. Yang dipedulikan adalah apa? Keangkuhan kita, kedagingan kita disakiti, kita teriak-teriak. Tidak boleh. Kenapa? Karena Tuhan mau kita punya kerinduan.
rindu hatiku Tuhan, rindu hatiku Tuhan, supaya Tuhan kembali ubah hidupku terus untuk disempurnakan. Amin. Mau? Sudah disempurnakan? Halo? Halo? Amin. Beri kemuliaan Tuhan saudara, ya. Mengapa saya pengen saudara bertepuk tangan? Karena kemenangan itu ada di pihak kita. Kita bukan ekor, tetapi seorang kepala harus bisa tenang. Betul enggak? Kalau seorang pemimpin tidak tenang, kisruh nanti. Betul enggak? Jadi hidupmu itu seperti pemimpin. Apapun yang kamu lakukan, itu kamu bertanggung jawab dengan Tuhan. Sekalipun mungkin bebanmu berat, dan kamu tidak bisa melengkapinya, siapa yang melengkapinya? Tuhan. Kamu tidak mampu, siapa yang memampukan? Tuhan. Ketika saya berdiri di sini, saya tidak mampu. Tuhan mampukan. Saya bicara dan berani bicara. Saya tidak berani saudara tanpa Tuhan. Saya tahu Tuhan yang ada bersama saya, sehingga saya bisa bicara seperti ini. Itu bukan sesuatu yang heboh, tapi itu adalah anugerah yang luar biasa. Amin. Tuhan tidak pernah terlambat menjaganya dan menolongnya. Ada satu perkataan, tarikku lebih dekat lagi. Mengapa kita mengundang supaya Tuhan balik cepat ke sini Tuhan? Kita narik, sudah tahu narik. Orang narik itu pasti dapat. Tahu ya saya maksudnya? Orang narik itu pasti dapat. Maksudnya apa? Narik itu sama dengan pagi, siang, malam kamu kerja, saudara. Sudah narik, cari uang. Kamu buka hasilnya masih belum bisa. Kamu buka lagi hasilnya masih belum bisa. Tuhan punya rencana. Amin. Tuhan punya rencana. Dan itu rencana pasti digenapi. Dan saudara akan menitikan air mata. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Apakah sampai aku sakit dan mati? Nah itu saudara. Ada seseorang yang merasa bahwa dia itu ditinggal, saudara ya. Kemudian saya datang karena memang saya diundang. Dia melengos ke jendela. Berjam-jam, hamba Tuhan ini dipelengosi, saudara. Saya mau pergi kah? Saya tanya sama Tuhan, boleh enggak saya pergi? Jangan. Duh. Terus saya suruh mandengi apa di sini? Semua pasti ngeliatin aneh. Itu kan perasaan. Apa yang kamu lakukan kalau segini? Ya doa no. Bisa. Ada suatu gerakan yang seperti itu, Tuhan tuntun gitu. Ya doa no toh, tak doa no. Tuhan, kamu misalkan saya enggak tahu orang ini kenapa kok marah-marah. Kenal ya enggak? Kenal enggak loh. Saya datang diundang sama anaknya. Kenal enggak? Begitu saya berdoa dibuka kronologinya. Aduh, orang ini cek kaku nih, saudara. Orang bilang A, dia bilang B, C, D. Waduh, ini ketemu orang yang pintar omong. Itu pikiran saya. Tapi Tuhan bilang lepas lah semua. Jangan mau ingat-ingat itu. Oh ya, tidak boleh ya. Iya, buat kamu ngedrop. Iya. Saya berdoa terus. Nyanyi, memuji Tuhan terus. Nyanyi. Saisane sudah. Lama-lama. Di meja tuh orek-orek sendiri. Cari apa? Makan. Kaget saya, besar suaranya kok gede-gede. Makan. Ya sudah, saya bingung. Ini sing mana ya? Hanya saya panggil anaknya ambil makanan, disuapin, dilepas. Kenapa dia sakit hati? Karena tidak sesuai. Kenapa dia sampai marah? Karena penyakitnya menggerogoti dia. Kenapa dia sampai kayak gitu? Karena itu adalah kesombongan dia, kata Tuhan. Keangkuhan, kedagingannya yang tumbuh. Dah terus siapa Tuhan? Ya sudah, dimuat dan lihatan sih. Waktunya tiba, aku akan turun dan mengubah hidupnya. Wah,
Kayak gitu, ya wis Tuhan bicara terus gitu nese. Hanya dilepeh, saya ngusapin. Ya. Air sembur, puasa semua. Saya ngelapin, saya rapin. Dan tuh saya benahi semua. Ternyata dia memperhatikan saya. Segitu anaknya bilang, aku tak pergi dulu ya. Aku beli minum. Waduh, gitu. Terus diem jam 2 jam, sekarang ditinggal lagi. Waduh, itu logika saya. Sudah berserah sama Tuhan. Ya, tidak apa-apa. Tapi agak lama ya, agak lama. Kira-kira berapa jam ya? Tak itu nasa. Ya, 2 jaman setengah. Lu mateng saudara. 2 jam setengah kok patung, dari berdiri, tidak duduk, tidak suruh apa. Bayangin, itu pikiran saya. Ya sudah, mau apa lagi? Bukan nasib. Kita kan begitu, kita punya masalah yang berat, kita kan bilang nasib. Nggak boleh, itu kutuk juga. Ya udah, berserah aja. Ya, udah. Setengah jam berdiri, dia mulai bingung. Bingung, ternyata cari tempat duduk, suruh duduk saya. Duduk, suruh. Seret situ. Jadi kayak orang itu tentara tuh. Seret sini. Ya, saya seret, saya duduk, saya diam. Ini dia bilang, kamu siapa? Oh, saya Bu Titi. Ya. Aku tidak tanya namamu. Aku tanya kamu tuh apa? Pangkatmu apa? Loh, di dalam Tuhan tidak ada pangkat ya, dalam hati saya. Tapi saya tidak bisa apa-apa. Oh, saya ini pendeta kecil dari desa. Gitu. Tidak apa-apa, biarin aja. Saya merasa ya itu korban, saya harus berserah. Akhirnya saya bilang, ya sudah, mau ada sesuatu yang perlu dibantu? Enggak. Dia mau ke belakang. Kerengkelan dia. Panggil suster. Panggil suster, datang. Ya selak ngompol, sudah. Betul enggak? Akhirnya saya pegang dia, saya tuntun dia. Sudah, aku jangan sedih. Lelek jatuh lah, aku senangnya anak, sudah. Saya peluk dia, enggak apa-apa, tenang aja. Terus nonton sampai sini dan naik lagi. Mukanya sudah berubah. Doa orang benar pasti dijawab. Mukanya tadi sadis kan jadi berubah. Umpama buah tadinya pucat hijau jadi kuning ke kuningan. Berubah. Nah dia nangis, terus saya bilang, kelihatan itu ada burung. Dia ikut tarik, mana ada burung? Padahal di depan dia itu nggak kelihatan. Itu di depan. Oh iya, dia malu. Dia cerita, aku tuh suka binatang loh. Dulu aku punya burung banyak. Burung apa? Burung dara. Dia cerita binatang bisa. Lama-lama Tuhan tuh tuntun. Kamu harus cinta Tuhan. Akhirnya gitu saja. Nah, itu sih karena Tuhan itu tidak akan membiarkan kita itu pergi berlalu. Wes biarin orang ini mati tanpa ada harapan, tidak. Nah, itu sih kenapa? Ketika saudara memohon pada Tuhan dan meminta supaya tidak lari dari hadapan Tuhan, itu sih kenapa? Tata Allah itu bekerja di tengah-tengah hidup kita. Bahkan kasih karunia yang diberikan pada Tuhan itu sukacita Allah mengalir dalam kehidupan orang itu. Siapapun yang mau bersama dengan Tuhan. Akhirnya dia senyum, giginya kelihatan lebar ya. Maksudnya kok gigi lebar? Giginya kelihatan, mulutnya kelihatan senyum lebar. Matanya berbinar, sukacita. Terus mainan guling. Tahu sudah? Bantal terus saya diuncang-uncang. Ingatlah memori saya. Waktu saya pacaran, itu suami saya melompatkan bantal, saya senyum-senyum. Kenapa kamu senyum? Gitu sih. Kaget saya. Oh, enggak. Saya cerita. Dulu waktu saya pacaran itu ya dilempar-lempar. Saya bilang tokonya rame ya kok. Enggak, dilempar-lempar. Jadi dia ngomong bantal. Tapi saya suka cerita. Kenapa? Karena tante itu mau berbicara. Oh iya. Oh lucu ya itu dia cerita-cerita. Di mana suami mungkin gini ceritanya. Lama ya. Sudah hampir anaknya datang, saya pamitan, dia bilang, ayo doa aku dulu.
Doa orang benar pasti ada sambungannya. Amin. Kita doain dia, menangis dia. Akhirnya dia pulih dan sembuh. Kenapa sembuh? Bukan karena doa saya, karena imannya dia setia pada Tuhan kembali hingga Tuhan pulihkan dia. Amin. Mari kita imani, saudara, bahwa tangan Tuhan ikut bekerja di tengah-tengah kita dan korban Tuhan tidak sia-sia. Kenapa? Karena kita punya buah hasilnya. Kalau kita cuma gini-gini terus, Tuhan tidak suka. Tuhan ingin kamu berbuah dan berbunga. Tuhan ingin kamu mengambil dan mengecapnya. Tapi saudara, sudahkah mengecap buah yang Tuhan berikan pada saudara? Ya titik bu, sedikit sekali. Masih belum semuanya. Nah sekarang Ryan, ambilin hakmu itu. Masih bisa? Bisa. Belum terlambat? Belum. Nah mengapa? Belum kiamat, saudara. Betul enggak? Tuhan belum menentukan penghakiman. Sekalipun kamu melanggar, ampuni, minta ampun sama Tuhan. Selesaikan masalahmu. Amin. Kita buka hati kita. Lalu kita akan lihat kata-kata indah. Berkorban dalam kemuliaan Allah, panggilan yang agung dan mulia. Jadi saudara tahu, kalau saudara mengalami sesuatu yang menekan saudara, itu berkorban. Ya, seperti tadi saya berdiri terus berjam-jam berkorban. Tapi panggilan itu adalah agung dan mulia. Sesuatu yang terjadi yang membuat saudara tidak suka, Tuhan tahu. Tapi Tuhan punya rencana di balik semua itu. Amin. Kita lewati. Tuhan punya rencana. Kemudian dalam setiap langkah kita mengikut jejak Sang Penebus. Jadi kita harus belajar seperti Sang Penebus, mau rela, mau membuka hati, sekalipun apapun yang terjadi. Dengan kasih-Nya yang tak berkesudahan, kita hidup dalam kemenangannya. Amin. Kita hidup dalam kemenangan. Amin. Siapa yang pengen dalam kemenangan hidup? Coba angkat tangan. Angkat tanganmu, saudara, jangan malu-malu. Tuhan menyaksikan loh, turunkan. Tuhan tahu, Tuhan ingin loh, kita itu bergerak, jangan hanya berdiam diri. Amin. Ketika Tuhan berkata, adakah di antara kalian mengalami sesuatu? Datanglah, datang saudara, tanpa malu. Loh, itulah waktunya Tuhan ada. Nah sekarang Tuhan itu kan jadi roh. Loh justru roh itu lebih baik, karena dia tahu isi hatimu. Kalau Tuhan masih menyerupai manusia, dia tidak tahu seluruh hidupmu. Bagaimana kamu di ujung sana, tahu, tapi harus bertemu dengan Tuhan. Kalau roh, tidak sah tanya ujung ke ujung. Dia tahu betul isi hatimu. Mengerti saudara? Jadi roh itu luar biasa dahsyat. Roh kebenaran dari Tuhan. Mari kita imani kemuliaan Tuhan itu seperti gambar ini, penuh dengan kuasa Allah, mengurapi hidup kita sampai dari ujung ke ujung. Amin. Kita imani bahwa Tuhan beserta dengan kita semua. Itulah firman Tuhan, saudara. Kita sadar bahwa apapun yang terjadi, kita tidak boleh sombong, saudara. Kita akui bahwa kita ini seringkali mengatur diri kita tanpa ada Tuhan di depan kita. Mari kita buka hati kita nyanyikan lagu Ampuni Semua Kesombonganku. Kita pelan-pelan aja ya saudara nyanyinya, karena saya mau nyanyi ini dengan diresapi, jangan asal bicara ya. Buka hatimu dan tengoklah apakah saya seperti ini. Kita serahkan sama Tuhan, biar jalur Tuhan itu memberikan pengertian pada kita.